Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Afifah dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dengan nomor NPM 2122011061. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik. Yang pertama, saya akan menggambarkan apa itu sel eukariotik. Baik, kira-kira seperti ini gambar sel eukariotik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sel eukariotik. Sel eukariotik itu adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel eukariotik. Yang pertama ada retikulum endoplasma kasar seperti ini. Retikulum endoplasma kasar adalah untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada ribosom seperti ini. Ribosom merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membuat protein dari semua asam amino, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemah RNA yang akan berubah menjadi protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma halus seperti ini. Bagian-bagian retikulum endoplasma halus ini yang tidak diselimuti oleh ribosom disebut dengan ribosom retikulum endoplasma halus. Fungsinya untuk membentuk lemak dan steroid sel-sel yang sebagian besar
terdiri dari retikulum endoplasma halus, terdapat pada organel seperti hati. Selanjutnya mitokondria seperti ini. Mitokondria merupakan organel sitoplastik yang berperan dalam hidup dan matinya sel. Fungsi utama mitokondria adalah produksi ATP dan melakukan berbagai proses seluler yang meliputi metabolisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nukleus seperti ini. Nukleus inti sel seperti ini, kan? Nukleus inti sel dibatasi oleh membran inti selaput inti yang mempunyai kontrolet keluar masuk nukleus. Nukleus mengandung kromosom dan membawa gen dalam bentuk DNA. Nah, ini yang untuk dibahas lebih lanjut mengenai struktur dari penyusun nukleus inti sel sendiri. Yang pertama adalah nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan kental di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung banyak protein dan zat lainnya, seperti mineral, DNA, dan RNA. Selain berfungsi sebagai tempat untuk mengolah berbagai enzim, bagian yang disebut dengan karyoplasma ini juga berperan dalam membantu menjaga bentuk dan inti sel. Selanjutnya ada nukleolus seperti ini. Nukleolus adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleolus tidak lengkapi oleh membran di bagian luarnya. Bagian ini memerankan peran penting. Seperti ini gambarnya. Aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel. Sel ini adalah lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Membran inti sel ini memisahkan inti sel dari sitoplasma. Membran inti sel ini memiliki pori-pori sebagai jalan transportasi zat yang keluar masuk inti sel. Membran inti sel tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya ada aparatus Golgi ini. Struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Selanjutnya ada sentriol seperti ini. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotulus, yaitu molekul terbentuk tabung atau untayan protein. Biasanya ditemukan dalam sel eukariotik di dalam sel. Sentriol membantu dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Selanjutnya ada lisosom seperti ini gambarnya. Lisosom adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Bentuknya berupa vesikal bulat seperti ini yang mengandung enzim hidrolik yang mampu memecah berbagai jenis molekul. Selanjutnya ada sitoplasma seperti ini. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus dalam membran sel pada sel eukariotik. Sitoplasma adalah bagian dari nukleus protoplasma. Yang terakhir ada membran sel seperti ini. Membran sel adalah universal yang dipunyai oleh semua jenis sel, berupa lapisan antarmuka yang dinamakan membran plasma.
Sekian dari saya untuk penjelasan sel eukariotik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.